Shalom, damai sejahtera. Saya coba Salam share sejahtera. screen sebentar. Shalom. Sekali lagi selamat siang ya, selamat sore kepada teman-teman yang terkasih. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas sedikit tentang arti kata kerahiman secara khusus dari perspektif kitab suci. Saat kata ini digunakan dalam kitab suci, kurang lebih maknanya apa ya? Nanti kita juga akan mendengarkan beberapa uh, ayat kitab suci dan juga kita akan mendengarkan beberapa episode di kitab suci ya. Nanti kita lihat sampai jam berapa. 20 menit ya, nggak akan lebih. Oke, definisi sederhana kata kerahiman itu biasanya adalah kerahiman atau seringkali juga diterjemahkan atau di sinonimnya adalah kebelas kasih ya, belas kasih. Secara sederhana bisa dimengerti sebagai posisi di dalam diri kita, disposisi ya, disposisi itu pergerakan hati untuk merasakan penderitaan sesama. Jadi ada rasanya dan untuk membantu mereka dalam mengatasi penderitaan tersebut. Ya, jadi ada dua aspek yang harus keluar di sini. Pertama rasanya kita tergerak karena penderitaan, karena saudara kita ini kesulitan atau menderita dan ada aksinya. Ya. Kalau belum ada aksinya, itu belum sampai kerahiman. Ya. Kalau masih dalam level perasaan, hanya kasihannya saja, tapi belum ada kerahimannya. Jadi membutuhkan aksi. Jadi dua elemen ini muncul ya. Sebuah aksi yang muncul dalam karena ya ada rasa kasihan atau rasa merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang menderita. Itu secara sederhana dalam bahasa Inggris, mercy kadang juga diterjemahkan sebagai compassion, dan dalam bahasa Latin itu misericordia ya. Dari misericordia dari dua kata miser dan cordia. Cordia itu hati ya, cardia ya. Makanya ada kardiologi yang ngurus jantung ya. Ya miser itu ya menderita atau miskin ya. Jadi hati bagi yang menderita, hati bagi orang-orang yang miskin. Ya, kurang lebih definisi sederhananya seperti itu. Kemudian kalau kita coba lihat kitab suci, ya perjanjian lama dulu, kita akan melihat bahwa kata belas kasih kerahiman ini merupakan kata yang cukup penting. Kenapa? Karena ini salah satu kata yang mendeskripsikan sifat Tuhan, ya, karakter dasar Tuhan. Kata kerahiman bisa diterjemahkan dalam dua kata Ibrani. Yang pertama adalah hesed, ya, hesed, dan kedua adalah rahamim, ya, rahamim. Kerahiman, rahamim, dekat ya. Hesed, kata hesed itu bisa diartikan sebagai kerahiman atau kasih setia ya. Kata hesed itu berhubungan dengan Allah yang mengasihi Israel dan mengikat dirinya dalam sebuah perjanjian. Kalau ini kenapa ya? Ini kata perjanjian dalam kitab suci adalah sebuah konsep dasar sebenarnya, tapi banyak dari kita nggak tahu ya. Ini kenapa kitab suci dibagi dalam dua, ya, dua bagian besar, perjanjian lama, perjanjian baru. Karena memang konsep dasar untuk memahami kitab suci adalah kata perjanjian ini. Ya, kata perjanjian ini Allah menawarkan perjanjian pada bangsa Israel ya di perjanjian lama. Di dalam perjanjian baru Yesus menawarkan perjanjian mengikat diri kepada bangsa Israel dengan perjanjian. Begitu juga Yesus mengikat diri dengan gerejanya dengan perjanjian. Dan perjanjian ini bentuknya adalah sebuah pernikahan. Ya, perjanjian nikah sebenarnya. Jadi bukan perjanjian kontrak ya, bukan kontrak kerja, bukan kontrak bisnis atau perjanjian bisnis, bukan, tapi perjanjian nikah yang menyatukan dua orang menjadi satu daging. Sama gitu ya, oleh karena itu satu image atau gambar simbol yang sering muncul di perjanjian lama adalah bagaimana Allah ini memanggil Israel sebagai istrinya atau sebagai mempelainya. Makanya gereja juga sering disebut sebagai mempelai Kristus, kan? Karena kita sudah diikat oleh perjanjian, ya, perjanjian nikah. Nah,
Dari sinilah keluar hesetnya itu, bahwa kasih setianya itu keluar karena Tuhan sudah mengikat dirinya kepada bangsa Israel, kepada kita, bangsa Israel yang baru. Sehingga walaupun kita kadang-kadang tidak setia, walaupun kadang-kadang kita tidak taat, Tuhan tetap mencintai kita, tetap mengasihi kita, tetap mengampuni kita. Kenapa? Karena sudah mengikat dirinya ya dengan perjanjian ini ya. Jadi bayangkan seorang istri yang suaminya ini pemabuk gitu ya. Suaminya ini tiba-tiba bermasalah, tapi karena sudah terikat oleh perjanjian di awal ya, dan istrinya ini setia dan selalu ingat akan perjanjiannya, mungkin kasus lain aja. Bayangkan kalau suaminya ini kena stroke nggak bisa ngapa-ngapain, cuma di tempat tidur ya, cuma ngecas gitu ya. Ya, tapi karena sudah terikat perjanjian pernikah, ya istrinya ini mencintai suaminya, dirawat, diberi makan, ya. Padahal istrinya punya pilihan untuk pergi, ya, untuk pergi meninggalkan, ya saya cari suami yang lebih kaya, lebih sehat, gitu ya, bisa saja. Tapi karena istrinya ini setia kepada perjanjian itu, maka istrinya memberikan kasihnya yang luar biasa kepada suaminya yang tidak mampu ini ya, yang sakit ini. Sama seperti itu juga Tuhan mencintai kita. Ya. Dia terikat oleh perjanjian kepada kita, dia tidak bisa mengingkari perjanjiannya, maka dia memberikan yang terbaik kepada kita. Ya. Walaupun kadang-kadang kita tidak setia, walaupun kadang-kadang kita kurang ajar ya, walaupun kadang-kadang kita seperti orang yang sakit tidak mau tidak mau mencintai kembali ya. Itu kata yang pertama ya. Kemudian kata kedua rahamim ya, dari kata rahim. Jadi kata kerahiman memang dari kata rahim ya, berhubungan dengan rahim seorang ibu, kasih seorang ibu kepada anaknya. Jadi ini kerahiman itu juga bisa diartikan sebagai sebuah kasih seorang ibu kepada anaknya. Ini kalau teman-teman baca Yesaya 49:15 itu bagaimana Allah mencintai kita ya. Sebagaimana seorang ibu yang mencintai anaknya ya. Bahkan kalau ibu itu pun meninggalkan anaknya, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Itu salah satu ayat favorit saya ya. Nah, nanti silahkan dicek. Jadi segitu dalam ya. Kalau ibu-ibu di sini kebanyakan ibu-ibu ya. Kalau lihat anaknya menderita, kasih sakitnya juga dirasakan ya. Kalau anaknya sakit ya, ada saya dengar ya, ibu muda yang babynya ya sakit demam gitu ya. Wah sedihnya luar biasa, wah cemasnya luar biasa, dan bilang sama saya, Romo kalau boleh saya aja yang sakit ya. Mungkin pernah mengalami pengalaman itu ya. Dan ini kasih seorang ibu ya, karena apa? Karena ada relasi yang sangat erat antara bayi, anak dan ibunya. Dan begitu juga kerahiman ya, kasih yang keluar yang berasal dari kedekatan relasi ini. Kasih yang total dan juga cuma-cuma dalam artian ya cuma-cuma ya, tidak dibayar, tidak mendapatkan apa-apa ya. Kalau seorang ibu mencintai anaknya pasti total dan tidak mengharapkan imbalan apa-apa dari anaknya. Ya. Tidak ke depan ya, ibu saya nggak pernah lihat saya sebagai investasi. Siapa di sini lihat anak-anaknya sebagai investasi ke depan ya? Wih Bayu, kamu sudah besar ya, sudah bekerja ya. Ini saya kasih tagihan-tagihan kamu dulu ya, beras 100 kilo ya, susu 500 liter, enggak pernah dikasih seperti itu ya. Kalau cinta sama anak total ya, dan juga tidak pamrih atau cuma-cuma ya. Dan kerahiman seperti itu ya, kerahiman mencintai seseorang, berbuat baik kepada seseorang secara total dan tanpa pamrih. Kalau kita mencintai, menolong seseorang, tapi kemudian mengharapkan kembali ya sesuatu pamrih, ya itu bukan kemurahan hati, itu bukan kerahiman, itu bukan kasih, itu investasi. Oke. Dan di Perjanjian Lama, kata kerahiman ini salah satu karakter dasar dari Allah. Allah sebagai subjek utama dari kata hesed maupun rahamim. Sebagai contoh ya, Keluaran 3:4, 6-7. Tuhan
Allah penyayang dan pengasih, ya, penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya. Ya, kata kasih di sini hesed, ya. Dan setia, ya, kasih setia. Yang meneguhkan kasih setia, hesed lagi, kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tetapi tidak sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, dan seterusnya, ya. Bagaimana dia mencintai beribu-ribu orang yang setia kepadanya. Nanti kita lihat ada aspek hukumnya juga, nanti kita lihat, ya. Karena untuk mengerti kerahiman Allah, itu kita juga harus mengerti keadilan Allah. Dua hal ini nggak bisa dipisah kalau kita masuk lebih dalam lagi. Ya, lebih dalam lagi tentang kerahiman Allah, ya. Oke, kita masuk perjanjian baru. Saya akan baca Matius 18, 21 sampai 35. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 70 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 70 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama orang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berutang 10.000 talenta." Talenta itu sebenarnya mata uang, ya, bukan bakat. Tapi sekarang sudah menjadi bakat artinya. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya dijual beserta anak istrinya dan dalam miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu dan menyembah dia, katanya, "Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan." Lalu tergeraklah hati raja itu. Ya, nah ini belas kasih, ada gerakan hati. Akan belas kasih, ya, akan hamba itu sehingga ia membebaskan dan menghapus hutangnya. Jadi ada pergerakan di hati dan kemudian ada aksinya, ya, memaafkan hutang, menghapus hutang. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhitung 100 dinar ini. Nah, dinar, nanti kita akan lihat perbandingan talenta dan dinar, ya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Ya, perhatikan ini padahal kawan, ya. Yang satu raja dengan hamba, yang satu sama-sama kawan, ya. Tapi kawan sendiri cekek, ya. "Bayar hutang." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku akan kulunaskan." Ya, sama, ya, permohonan ini. Tetapi ia menolak, ya. Ia menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?" Jadi kasih, ya, kasih, kerahiman, ya, kasih. Jadi sebenarnya saling erat hubungannya, ya. Maka marahlah tuan itu dan menyerahkanlah kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. "Maka Bapakku di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Bentuk konkret dari kasih atau kerahiman di kitab suci adalah pengampunan dosa. Ya, pengampunan dosa. Bentuk kerahiman utama dari Allah kepada manusia itu adalah pengampunan dosa. Kenapa? Nanti kita akan lihat. Petrus ini bertanya sama Tuhan Yesus, "Berapa kali saya mengampuni?" Wih, dia sepertinya mau sombong. "Saya bisa loh mengampuni 7 kali, ya." Dan kalau kita lihat perjanjian lama, 7 kali itu mungkin berhubungan dengan Kain, ya. Kain kalau ada yang ingin menjahati dia akan ada pembalasan 7 kali, ya. Terus bilang, "Saya bisa mengampuni orang 7 kali." Namun Yesus bilang, "Tidak, ya. Kalau kamu mengampuni orang, ya, 77 kali, ya. Ya mungkin 490." Ya, mungkin, ya. Benar nggak hitungannya? Nanti dihitung lagi, ya. Dan ini berbicara tentang pembalasan Lamek, ya. Lamek, kalau ada yang menyakiti Lamek, pembalasannya 70 kali 7 kali. Jadi yang ingin dibalikkan adalah hukum dendam,
ya hukum dendam. Dan angka 7 juga merupakan salah satu angka sempurna ya, bagi kitab suci ini salah satu angka penting yang melambangkan ya kesempurnaan ya, melambangkan kepenuhan, melambangkan perjanjian Tuhan juga, pengampunan. Jadi intinya ya mengatakan kalau kita mengampuni tanpa batas. Tapi kenapa kita harus mengampuni tanpa batas? Mari kita lebih detail lagi. Untuk mengerti cerita ini kita perlu mengerti kata talenta dan kata dinar ya. Ya, talenta itu sebenarnya adalah mata uang ya, sebuah koin emas. Dan kurang lebih harga talenta itu, satu talenta itu 6.000 dinar ya, dinar. Nah, satu dinar itu satu upah satu hari kerja. Jadi kalau satu dinar itu ya sama dengan satu UMR. Nggak tahu di Surabaya sekarang berapa UMR ya. Ya intinya seperti itu. Ya, jadi bayangkan kalau kita kerja satu hari ya, pegawai biasa buruh ya dapat satu dinar ya. Satu talenta itu 6.000 dinar ya. 6.000 hari kerja. Berapa tahun itu? Nah, hutangnya berapa? Hutangnya 10.000 talenta ya. Bisa dibayangkan hutangnya tidak hanya satu talenta, tapi 10.000 talenta. Jadi memang ingin ditunjukkan Tuhan jumlah hutangnya ini luar biasa sekali. Jadi ada 60 juta dinari, 60 juta hari kerja. Manusia bisa sanggup 60 juta kerja terus? Enggak ya. Umur manusia enggak akan sampai segitu ya. Ini kalau dijadikan tahun 164.000. Wah. Ini jumlah hari kerja atau tahun kerja yang perlu dilakukan untuk membayar hutang kepada sang raja. Intinya bahwa hutang ini tidak akan pernah bisa dibayar. Hutang ini tidak akan pernah bisa dibayar. Dia mau jual diri, mau jual keluarganya, anak-anaknya, segala macam harta benda, nggak akan bayar. Jadi kalau kita bisa bandingkan perilakunya kepada sahabatnya, kawannya yang hanya hutang 100 dinar, ya 100 hari kerja, ini jauh sekali. Ya 100 dinar 100 hari kerja memang nggak kecil ya. Tetapi ya bisa dibayar gitu ya, kurang dari setahun bisa dibayar ya. Tetapi sama temennya dia tidak mau berbelas kasih, dia tidak mau mengampuni. Jadi kita lihat kontras terjadi di sini ya, antara belas kasih Tuhan dan kekejaman manusia, kekejaman kita. Kenapa dosa itu, ini sebenarnya pengampunan dosa ya. Kenapa dosa itu tidak bisa hanya bisa diampuni oleh Tuhan. Ya, tidak ada usaha kita yang dapat memperbaiki relasi kita dengan Tuhan. Dosa itu apa sih? Ya, dosa itu apa? Dosa itu adalah sebuah pelanggaran, ya, suatu tindakan kita yang menyakiti Tuhan, yang melanggar hukum Tuhan. Ya, dan apa yang terjadi saat kita melakukan dosa, putusnya hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Masalahnya hubungan kita dengan Tuhan, ya ini kalau putus itu seperti jurang yang tidak bisa dijembatani dengan usaha manusia. Iya, pasti usaha manusia tidak akan bisa membangun kembali jembatan itu, karena jembatan ini ya, relasi ini ya, karena yang dilukai adalah Tuhan ya, yang dilukai adalah Tuhan yang tidak terbatas, sehingga dosanya pun jaraknya pun menjadi tidak terbatas. Ya. Contoh sederhana mungkin relasi kita dengan orang tua. Ya. Orang tua kadang-kadang buat peraturan, ya, buat peraturan. Bayu jangan makan banyak-banyak. Bayu jam 6 sore pulang, ya, mandi, makan malam, belajar. Ya. Sebagai anak kecil saya tidak tahu kenapa saya harus belajar, mandi ya, mainnya dibatasi. Ya, saya merasa itu sebuah pembatasan ya, karena anak kecil tidak mengerti ya. Tetapi saat saya melanggar itu, saya tidak mau pulang jam 6 terus sampai malam ya. Ya, yang terjadi adalah saya melukai
perasaan orang tua saya. Kenapa? Karena orang tua saya waktu buat peraturan itu tujuannya baik, ya, pengen orang tua saya, pengen saya sukses. Dan itu bentuk kasih orang tua saya, ya. Dan karena dibentuk kasih dan bentuk kasih ini direspon dengan tindakan pelanggaran, pasti menyakiti hati. Relasi saya dengan orang tua akan rusak, ya. Makanya saya dihukum Tuhan, ya, masuk seminari jadi romo. Oke. Sama dengan Tuhan, ya, kalau kita melanggar peraturannya yang adalah bagian dari kebaikan Tuhan untuk menjaga kita, ya relasi kita rusak. Nah, masalahnya Tuhan ini tidak terbatas. Saat kita relasi dengan Tuhan tidak terbatas, yang tidak terbatas ini jaraknya pun tidak terbatas. Tidak ada usaha kita yang dapat memperbaiki relasi ini. Semua harus kembali dari Tuhan. Ya. Inisiatifnya harus dari Tuhan. Ya, kita hanya bisa mohon, ya, kita hanya bisa mohon belas kasih. Jadi sedikit tentang keadilan dan belas kasih. Kenapa belas kasih itu erat hubungannya dengan keadilan? Ya, keadilan itu apa sih? Keadilan itu untuk memberikan hak seseorang. Ya. Kalau benar-benar adil, maka sang raja harus menuntut 10.000 talenta. Dan kalau keadilan mendikte, itu berarti ya memang harus bayar. Ya, memang harus bayar dan harus sampai lunas. Belas kasih, ya, adalah memberi seseorang yang lebih dari haknya. Dan yang dilakukan oleh sang raja adalah pembatalan hutang, ya, sehingga dia terbebas dari hutang-hutang. Apakah pembatalan hutang ini adalah hak dari sang hamba? Jawabannya tidak. Ya. Dia tidak memiliki hak apapun akan pembatalan hutang ini. Haknya atau kewajibannya adalah tapi dibebaskan. Dan karena itu dia mendapatkan kerahiman. Ya, jadi relasi antara keadilan dan belas kasih seperti itu, ya. Kalau analogi sederhananya seperti ini, ya. Kalau saya sering pakai adalah kalau saya mesen makanan lewat GoFood gitu, ya, atau Gojek atau GrabFood, makanan yang dibayar, contoh saya beli KFC gitu, ya, atau beli nasi goreng 30.000, ya. Ya, yang keluar di harga ya 30.000, yang saya bayar 30.000. Itu artinya saya memberikan hak, ya, memberikan kepada ojol ini ojol, ya, benar, ya, ojek online ini apa yang menjadi haknya. Itu keadilan. Tapi kemudian di aplikasinya itu ada pilihan memberi tips, ya, memberi tips. Kalau saya memberi tips, ya, katakanlah 10.000 gitu, ya, ya saya berarti memberikan sesuatu yang lebih dari haknya. Saya berbelas kasih, saya berkerahiman, ya, kepada driver ojol ini, ya, semacam itu. Ya, jadi kerahiman harus berdasarkan keadilan. Kita hanya mengerti arti kerahiman saat kita mengerti kata keadilan. Kembali kepada konsep dosa. Ya, kepada dosa. Saat kita berdosa, secara khusus dosa maut, itu hak kita apa? Ya, hak kita neraka. Ya, hak kita neraka. Kita nggak punya hak sama sekali untuk masuk surga. Karena sekali lagi jarak yang memisahkan kita tidak terbatas. Tapi karena Tuhan berbelas kasih, karena Tuhan berkerahiman, ya, dia mengambil inisiatif bagi kita untuk mengampuni kita, ya, dan untuk menebus kita. Jadi sebenarnya kita berhutang kepada Tuhan, ya. Kemudian kita di semacam penjara karena tidak bisa bayar hutang, ya. Tapi orang yang ngutangin kita ini adalah orang yang menebus kita di penjara, gitu. Sampai segitunya, ya. Sampai segitunya. Jadi kerahiman Allah yang tidak terbatas ini luar biasa sekali, ya. Makanya kerahiman itu harus selalu kerahiman Allah mengajak kita juga berkerahiman. Jadi nggak selesai kerahiman hanya kita bersyukur atas kerahiman Tuhan, pengampunan Tuhan, tapi juga harapannya kita juga menjadi orang-orang yang berkerahiman, ya. Orang-orang yang mampu seperti Yesus, ya, yang mampu seperti Allah Bapa dan Roh Kudus, ya, yang
mencoba untuk mengampuni sesama. Ya, dengan belas kasih Tuhan kita diampuni tanpa batas dan sepenuhnya bebas mengampuni, menjadi lebih kaya. Itu kenapa kita mampu mengampuni kalau kita ingat bahwa kita sudah diampuni. Ya, jadi kita dipanggil untuk berbelas kasih kepada saudara-saudara kita. Kita akan dihakimi sesuai dengan belas kasih kita. Keadilan Tuhan adalah kerahiman-Nya. Ya. Jadi Tuhan akan mengadili kita pada akhirnya. Kamu sudah berbelas kasih belum sama kamu? Ya, kamu sudah berkerahiman belum dengan keluarga anak-anak kamu? Ya, kamu sudah mengajarkan anak-anak kamu untuk berbelas kasih belum? Ya. Apa kamu di dunia ini hanya penuh dengan kebencian, penuh dengan dendam, kepahitan, ya, mencoba balas dendam, iri hati, segala macam. Iya. Jadi kita bersyukur ya, kita menerima kerahiman Tuhan. Ya. Dan syukur ini harapannya membuat kita menjadi berkerahiman juga, berbelas kasih juga. Sehingga saat kita menghadap Tuhan ya, kita pun bisa menunjukkan bahwa Tuhan, saya sudah belajar dari Engkau untuk berbelas kasih. Saya sudah menerima banyak dari Engkau dan apa yang saya terima sudah saya bagikan kembali kepada sesama. Jadi ini ajakan buat kita semua untuk hidup berbelas kasih ya, seperti Allah berbelas kasih kepada kita. Amin. Tuhan memberkati.